Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Pada akhirnya rakyat bersuara menjadi salah satu acara yang paling fenomenal kali ini sahabat ya. Bukan karena Roy Suryonya, tetapi memang karena Aimannya. Pertama, banyak orang yang memberikan stigma bahwa forum perdebatan di Rakyat Bersuara atau di iNews TV ini yang dipandu oleh Aiman Wicaksono tidak lagi menjadi tempat perdebatan ilmiah, tapi memang kalau kita menyaksikan apa yang terjadi akhir-akhir ini luar biasa, memang menjadi tempat provokasi, menjadi ajang kebencian, menaruh kebencian, terutama terhadap Pak Jokowi. Dan hal itu dikeluhkan oleh warga netizen, termasuk Rocky Gerung sahabat. Dan bahkan Aiman sendiri pernah memberikan pengakuan terhadap Deddy Corbuzier ya, bahwa memang yang namanya wartawan katanya itu tidak boleh netral, tidak harus netral. Ya, ini bentuk pengakuan yang sangat jujur dari Aiman Wicaksono. Oleh karena itu, kalau kemudian dia dikosangkan bahwa dia berpihak ke Roy Suryo, itu sangat wajar. Apalagi kalau kita melihat alur perdebatan-perdebatan yang terjadi di Rakyat Bersuara. Dibayangkan saja kalau seluruh orang yang berpihak kepada Pak Jokowi ketika berhadapan dengan Roy Suryo, dia lagi bicara, yang namanya Roy Suryo atau Roy Panci itu, Dewa Panci itu nyelotup terus mengganggu konsentrasi orang yang sementara bicara, apalagi kalau sudah mendegradasi dirinya. Ini memang hal yang sangat luar biasa sahabat. Nah, berikut kita lihat cuplikan rakyat, masyarakat, dan seperti apa pengakuan Aiman di depan Deddy Corbuzier, dan bagaimana Rocky Gerung itu juga sangat muak dengan acara Aiman ini. Ini coba kita lihat videonya. Halo, salam, saya Aiman Wicaksono. Malam nanti Rakyat Bersuara akan hadir pukul Rakyat Bersuara. Provokator ini. Rakyat Bersuara sekarang menjadi ajang untuk caci maki Pak Jokowi. Benar. Gimana kamu itu? Jadi host itu harusnya berimbang, adil, ya, tidak menimbulkan provokasi. Anda itu kan host, punya kewenangan penuh untuk mengatur supaya alur perdebatan, alur diskusi itu berjalan dengan baik, adil, dan berimbang. Benar. Jangan kamu berdiri pada kubunya Roy Suryo. Itu bukan host itu. Anda itu berarti salah satu bagian dari Roy Suryo. Ketika Mas Andi Aswan itu menyampaikan sesuatu, menjelaskan sesuatu, itu Roy Suryo itu dengan celetukan-celetukan, ya kamu biarin aja, itu sifatnya itu ganggu. Ya, jangan jadi host yang seperti itu. Pribadi, apakah lu tuh harus netral? Kayaknya menurut gua agak sulit nih. Menurut gua loh ya, kalau gua pribadi mungkin gua akan berusaha netral, tapi kan gua manusia ya Pak ya. Gua kan juga bisa menilai ini kayak ini lu salah gitu kan, maksud gua gitu kan. Nah, lu netral apa enggak sebenarnya? Nah ini banyak yang salah nih orang. Wartawan tuh nggak boleh netral. Nggak boleh. Nggak boleh netral. Dan saya menganggap bahwa iNews berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi, hanya untuk Nyari sensasi. followers, tapi itu juga tidak mendidik. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal, dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman, sebetulnya penghukuman akademis pada forum-forum yang memang hanya ingin mencari sensasi dan menghasilkan kedangkalan. Jadi demi kedangkalan itu tidak berlangsung lama, saya tinggalkan forumnya si Aiman. Jadi sekelas Rocky Gerung saja mengakui, padahal Rocky Gerung juga ini kan tidak beres-beres amat ya. Biasanya mengeluh terhadap acara Aiman, apalagi masyarakat lain ya. Padahal kalau kita lihat narasi yang dibangun oleh Rocky Gerung selama ini juga kan menyudutkan Pak Jokowi, cuma dengan pendekatan filsafat, logika. Artinya dalam tataran akademik masuklah apapun yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu adalah bentuk kritikan, sekalipun sangat berlebihan ya.
Karena kadang-kadang juga Rocky Gerung tidak menjaga adab, terutama dalam menata bahasanya yang kadang-kadang ngolabrak ketimuran kita sebenarnya. Tapi luar biasa lah, karena dia juga muak dengan Aiman. Artinya betapa sangat buruknya ini acara yang dipandu oleh Aiman. Dan memang kalau kita perhatikan khususnya di tayangan terakhir, itu memang luar biasa terjadi kekisruhan di dalam forum tersebut, hanya saja tidak terblow up. Tapi kemudian ada beberapa video yang bocor, mungkin orang yang hadir di situ memvideokan itu. Salah satunya yang akan saya perlihatkan ini sahabat ya, di mana emak-emak itu benar-benar seperti orang yang lagi kosetanang. Ya ini rata-rata mereka anak abah ya, wajar lah kalau dia marah terhadap Pak Jokowi. Karena memang dendam politik yang tidak berkesudahan selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini. Nah ini videonya, tak kala emak-emak termasuk Rustam di dalamnya saya lihat seperti preman yang ngaku-ngaku aktivis. Saya kira ini memang preman ini yang berbalur aktivis, seolah-olah saja dia sebagai aktivis sahabat. Tapi seperti preman pasar. Ini coba kita cek videonya. Wah, ternyata Wah, ternyata seperti ini. Kayak preman pasar gitu ya ternyata. Wah. Nah gerombolannya ini loh. Nah ada menu segala ternyata. Acara sudah selesai, kita keluar semua ya. Acara sudah selesai, kita keluarkan di sini ya. Yuk, satu-satu yang tertib. Aduh. Bener. Ibu ngapain? Ibu turun. Suka banget gaduh ini. Ibu turun. Yang nggak berkepentingan, semua poin, aman. Udah. Atas narasumber diam saja. Udah. Bapak Ibu semangat, terima kasih, selamat malam. Hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi. Yuk, langsung keluar di pintu sebelah kanan bawah. Silakan. Halah. Emak-emak ini. Wush. Kenapa ini? Wush. Seperti ini. Saya kira sudah jelas sahabat ya. Jadi dengan fenomena ini ya tergantung sahabat-sahabat memberikan penilaian seperti apa Aiman ini. Tapi kalau saya memang Aiman ini acara yang dipandunya ini layak untuk ditutup. Ini yang kita sayangkan kepada KPI, kalau KPI tidak menindak ya, bahwa memang yang namanya pemandu acara itu butuh viewer atau penonton, sah-sah saja, tapi tidak boleh kemudian menjadikan panggung yang seharusnya menjadi ruang debat akademik itu menjadi tempat untuk melakukan provokasi dan ujaran kebencian, terutama oleh orang-orang yang dihadirkan oleh Aiman, dan bagaimana Aiman sendiri tidak berimbang di dalam memimpin debat tersebut. Ya, seharusnya dia punya tanggung jawab bisa mengendalikan itu sahabat. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.